cukup cerah ceria ya, akhirnya di sepanjang hari cukup optimis, solid berada di zona hijau begitu meskipun sebetulnya penguatannya semakin turun di sore hari, tapi kita bisa melihat begitu ya optimisme para pelaku pasar pada perdagangan hari ini. Nah, kalau Anda melihat untuk sentimennya sendiri, memang mungkin yang paling mempengaruhi laju indeks harga saham gabungan kita ini adalah berkaitan dengan hasil keputusan MK kemarin begitu. Tapi tanggapan Anda seperti apa? Ya, jadi memang kalau kita lihat IHSG itu mencatatkan kenaikan ya setelah koreksi yang cukup dalam setelah libur Lebaran dengan rupiah yang juga sedikit menguat terhadap dolar AS. Nah, hal ini dipengaruhi juga oleh meredanya sentimen negatif dari geopolitik di Timur Tengah dan menurunnya rencana pemotongan suku bunga dari Bank Sentral AS. Memang kalau kita teliti, menurunnya tensi geopolitik ini mungkin akan lebih utama ya ketimbang dari hasil domestik yang kita tahu dari hasil MK dan lain-lain, tapi memang itu menjadi sentimen positif juga. Nah, saat ini tema dari global sendiri memang diwarnai adanya dengan kenaikan tensi geopolitik, lalu yang kedua dengan delay Fed rate cut, di mana kami sini berpendapat bahwa delay Fed rate cut itu yang paling utama. Lalu ditambah dengan sentimen geopolitik itu yang menambah ketidakpastian yang cukup tinggi, ditambah lagi dengan ada pelemahan rupiah yang memang kalau kita lihat secara seasonality biasanya di bulan April, Maret, Mei itu mengalami pelemahan. Jadi triple whammy ini yang menyebabkan akhirnya rupiah itu melemah dan akhirnya asing pun juga itu keluar dari investasi domestik kita. Apalagi jika pelemahan rupiah ini kalau kita lihat ini menjadi kerugian tambahan ya atau mengurangi gain dari investor asing yang berkaca pada currency rupiah yang ditranslatekan kepada dolar. Itu yang membuat tema dari US dollar investment ini menjadi suatu topik yang cukup hangat dan menarik. Begitu juga terhadap reksadana berbasis dolar akhir-akhir ini. Oke, baik begitu. Nah, kemudian dari Susi sendiri tanggapan Anda untuk penguatan indeks harga saham gabungan pada perdagangan hari ini seperti apa? Ya sebenarnya kalau kita lihat ya Iva pada pergerakan hari ini memang tadi waktu di sesi 1 sempat 1% ya. Tapi sayangnya di sini kita harus ditutup lebih rendah di level 7.110. Jadi memang hari ini penopangnya salah satunya adalah justru dari dua sektor nih yang menarik. Ada energi di 1,26% dan juga ada teknologi di 0,87%. Jadi kalau kita lihatnya menariknya di energi sayangnya hari ini sebenarnya saham-saham batu bara itu nggak kompak naiknya Iva. Tapi justru ada saham bumi nih yang hari ini melesat 21,8%. Ada apa nih saham bumi tiba-tiba melesat lebih tinggi dibandingkan dengan yang lain. Jadi kalau kita lihat memang dari perseroan sendiri atau saham bumi sendiri di sini dia ada namanya kuasi reorganisasi. Jadi kalau kita lihat memang di sini bumi ini ingin mengeliminasi beberapa akumulasi dari kerugian yang dimana nantinya akan berdampak positif nih terhadap perseroan yaitu dengan menggunakan posisi dari agio saham sendiri. Nah dengan dia mengeliminasi atau menghapus beberapa akumulasi kerugian ya Iva, nah ini bisa mendorong bahwa para pelaku pasar ini akan memprediksi bahwa bumi ini nanti akan membagikan dividen. Nah, hal ini yang memang mendorong pergerakan saham bumi hari ini. Kemudian kalau kita lihat yang kedua di sini di mana ada teknologi nih, Pak, di mana hari ini Gotoh juga menjadi salah satu penopang pergerakan ISG sendiri. Jadi kalau kita lihat kan memang untuk Gotoh sendiri hari ini naik di 3,3% ya kalau kita lihat di level 61. Jadi sebenarnya kalau kita lihat revenue di tahun 2023 Gotoh itu jauh lebih tinggi dibandingkan dengan periode tahun 2022. 22 itu sekitar 11 triliun di kuartal di 2023 itu sekitar 14 triliun. Memang secara kerugian menambah, tapi ini harusnya bisa menjadi sisi positif terhadap para pelaku pasar bahwa ekspektasi pada hasil kuartal 1 2024 ini Gotoh ini bisa memangkas kembali kerugiannya dan ini bisa menjadi sentimen positif untuk Gotoh nanti setelah rilis di kuartal 1 2024. Oke, baik. Tadi Susi langsung masuk begitu ya kepada pergerakan langsung secara sektoral. Tadi ada dua sektor yang dibahas adalah energi dan juga teknologi begitu. Tanggapan dari Anda, Mas Genta sendiri seperti apa? Apakah Anda memiliki perspektif lain seperti yang tadi disampaikan Susi? Utamanya juga berkaitan dengan sektor energi begitu. Tadi Susi menjabarkan begitu ada pergerakan dari sejumlah emiten ini juga karena aksi-aksi ataupun juga langkah-langkah yang dilakukan oleh emiten tersebut begitu. Tapi mungkin dari Anda secara keseluruhan untuk sektor energi ini sendiri seperti apa? Apa memang berdampak juga kepada pergerakan harga komoditas energi secara global begitu apalagi juga dengan sentimen geopolitik dan lain sebagainya? Tentu ini memang menjadi menarik ya. Apakah saham-saham energi ini akan diuntungkan dengan tensi geopolitik? Kita memang perlu melihat perkembangan yang lebih dalam. Karena kalau kita lihat perkembangan terakhir,
justru sentimen dari perang itu sedikit agak mereda, dan kita juga melihat sebenarnya untuk perkembangan perang sendiri ini, kecenderungan ini lebih proxy war ketimbang direct war. Nah, jika memang perang itu mungkin sifatnya lebih proxy war, seharusnya harga LNG mungkin bisa dibilang masih akan cukup stable. Kita juga melihat untuk komoditas sejauh ini yang mungkin kita lihat menarik adalah lebih dari segi metal ya. Apalagi kalau kita lihat dari sanksi baru dari US dan sekutunya ya, itu membatasi suplai komoditas metal dari Rusia ke pasar global. Nah, ini juga seharusnya menjadi suatu sentimen yang cukup baik untuk saham-saham sektor metal. Untuk energi, kita harus melihat perkembangan bagaimana perang ini akan berlanjut seperti apa. Kalau perangnya ini berdampak pada direct war, contoh Selat Hormuz itu tertutup yang membuat logistik minyak yang mungkin sebesar 20-30% itu terganggu, tentu ya akan berdampak terhadap harga energi. Tapi kalau ternyata ini perangnya cukup terbatas dan limited dan hanya proxy war, seharusnya tidak akan berdampak banyak terhadap saham energi kecuali itu hanya sentimen. Dan kalau kita lihat bagaimana untuk perkembangan terakhir, saham apa sih yang sebenarnya layak dikoleksi ya pada masa ini. Kita sendiri melihat setelah koreksi signifikan dalam sebulan terakhir, sektor perbankan itu berada di level yang cukup menarik untuk dikoleksi. Mengingat pertumbuhan earnings yang masih bagus dan pencukupan modal yang tinggi dari sektor perbankan Indonesia. Baik, kalau dari sektor mungkin dari sektor teknologi sendiri seperti apa? Karena balik lagi begitu ya, sentimen dari sektor teknologi ini kan juga cukup sensitif terhadap pergerakan suku bunga dan saat ini juga wait and see tampaknya semakin kencang begitu. Seperti apa Mas Genta? Ya, memang menarik. Kita melihat sebenarnya untuk saham teknologi, cryptocurrency itu merupakan aset-aset yang bisa dibilang dianggap sebagai aset yang berisiko. Jadi ketika sentimen dari The Fed itu menunda penurunan suku bunganya atau The Fed itu masih dalam posisi tinggi, seharusnya aset-aset berisiko itu cenderung dihindari dan pasti akan lebih fokus yang ke defensif ya. Nah, kita melihat untuk bagaimana perkembangan saham teknologi mungkin atau aset berisiko lainnya, kita harus melihat perkembangan dari data-data di US sendiri. Data-data di US itu kita lihat data tenaga kerjanya seperti apa dan data inflasinya seperti apa. Jika data tenaga kerja dan data inflasinya itu ternyata masih cukup kuat, saatnya The Fed itu masih akan dalam posisi menahan suku bunganya setidaknya mungkin sampai dengan akhir tahun 2024. Jika itu memang terjadi, tidak ada penurunan suku bunga, tentu ini menjadi sentimen negatif untuk aset-aset berisiko seperti teknologi itu sendiri.